Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dengan judul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang disusun oleh Nadika Martalinda, Arif Fatur Rahman, Lucy Novita, Mades Dias Isabella, dan Yendra Okta Novian. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri yang pertama, subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, termasuk bentuk usaha tetap. Yang ketiga, subjek pajak berupa warisan yang belum dibagi. Subjek pajak luar negeri. Yang pertama, subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Nomor pokok pajak dan nomor pokok pengusaha kena pajak. Yang pertama, nomor pokok wajib pajak atau disebut NPWP. Nomor pokok wajib pajak atau disebut NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang kedua, persyaratan subjektif dan persyaratan objektif NPWP. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Nomor pokok wajib pajak dan nomor pokok pengusaha kena pajak. Yang ketiga, penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi kantor pelayanan pajak atau disebut KPP. Penghapusan NPWP dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang keempat, nomor pokok pengusaha kena pajak atau disebut NPPKP. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Batas waktu pembayaran pajak. Batas waktu pembayaran pajak yang ditentukan undang-undang, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan. Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT masa ditentukan oleh Menteri Keuangan paling lambat 1 hari setelah saat terhutang pajak dan berakhirnya masa pajak. Keterlambatan pembayaran pajak. Apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dan kenaikan 100%. Sanksi terlambat membayar pajak dibagi menjadi terlambat membayar pajak atas SPT masa dan terlambat membayar pajak atas SPT tahunan. Sanksi atas keterlambatan tersebut diterbitkan dengan surat tagihan pajak. Pelaporan pajak. Dokumen pelacaran pajak atau surat pemberitahuan atau SPT wajib pajak
diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT baik masa maupun tahunan terkait hasil penghitungan dan pembayaran pajak yang terulang. Pengertian surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak atau WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau membayarkan pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi surat pemberitahuan atau SPT dilihat dari wajib pajak, pemotong atau pemungut pajak, dan pengusaha kena pajak adalah sebagai berikut. Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang. Kemudian sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPNBM, serta sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Ketetapan pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa. Maka, ketetapan pajak adalah ketetapan DJP berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang telah dilakukan atas surat pemberitahuan atau SPT wajib pajak. Kualitas penetapan pajak ditentukan oleh hasil pemeriksaan pajak yang menetapkan apakah wajib pajak, kurang bayar atau lebih bayar ataupun nihil. Telah sesuai dengan persepsi wajib pajak yang diperiksa atau dapat diterima oleh wajib pajak yang diperiksa. Jenis-jenis ketetapan pajak yaitu yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang ketiga, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak, DJP harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti pembayaran permulaan tindakan pidana di bidang perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Apabila setelah melampaui jangka waktu 12 bulan, DJP tidak memberi keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan oleh SKPLB, harus diterbitkan paling lama 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. Apabila SKPLB terlambat diterbitkan, kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sampai dengan saat diterbitkan surat keputusan pajak lebih bayar. Penagihan pajak. Penagihan pajak adalah proses yang dilakukan DJP dalam hal memberikan tekanan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Tindakan ini dilakukan karena wajib pajak tidak mematuhi aspek material peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat yang diterbitkan oleh DJP untuk melakukan tindakan penagihan utang dan atau sanksi administrasi baik berupa bunga maupun keinginan penagihan pajak seketika sekaligus.
Penagihan pajak seketika sekaligus adalah tindakan penagih pajak yang dilakukan oleh DJP bagi wajib pajak yang diindikasikan memiliki keinginan untuk tidak beritikat baik dalam menyelesaikan utang pajaknya setelah dilakukan penagihan pajak sebelum jatuh tempo pembayaran. Penagihan pajak seketika sekaligus. Penagihan pajak seketika sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh DJP bagi wajib pajak yang diindikasikan memiliki keinginan untuk tidak beritikat baik dalam menyelesaikan utang pajaknya setelah dilakukan penagihan pajak sebelum jatuh tempo pembayaran. Hak mendahului. Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, memiliki hak mendahului utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Ketentuan tentang hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Keberatan. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sesuai dengan perhitungan wajib pajak, wajib pajak dapat mengajukan keberatan berdasarkan persepsi wajib pajak atas Undang-Undang Pajak kepada DJP. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materai atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak. Banding. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atau surat keputusan keberatan. Putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Permohonan banding kepada BPP diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima, dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Penyidikan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas pelanggaran kewajiban perpajakan dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Sekian dari kelompok 7 yang berjudul Materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.